masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Belum lama bebas dari penjara, seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap polisi. Asyik pesta sabu-sabu, 2 pemuda digerebek polisi. Bendungan Kentaro di Kecamatan Batanggasan jebol dihantam banjir. Polisi yang mendapat laporan tentang adanya rencana transaksi sabu-sabu segera bergerak ke kawasan Batang Arau, Padang pada Sabtu dini hari pekan lalu. Yoga tak bisa berkutik saat ditangkap polisi dari Satres Narkoba Polresta Padang. Residivis yang belum lama keluar dari penjara ini tak menyangka kedatangan polisi saat dirinya berada di pinggir jalan menunggu pembeli sabu-sabu. Saat digeledah, polisi menemukan 1 paket kecil sabu-sabu di saku celananya. Ditangkap di jalan, petugas pun kemudian membawa Yoga ke rumahnya yang berada tak jauh dari lokasi penangkapan. Di rumah ini, polisi menemukan barang bukti 7 paket sedang ganja yang siap diedarkan. Ibu pelaku histeris mengetahui anaknya kembali berurusan dengan polisi atas kasus narkoba. Pelaku dan barang bukti dibawa polisi ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Ada seorang pemuda yang dicurigai di daerah Batang Arau, terus diamankan. Ditemukan 1 paket, awalnya 1 paket narkotika jenis sabu. Ternyata di rumah, di kamar tersangka, kita menemukan barang bukti lain, yaitu ganja, sebanyak 7 paket siap edar. Ini tersangka juga sudah pemain lama, yang baru juga keluar dari lembaga pemasyarakatan, jadi masih dicurigai lagi sama anggota kita, mungkin ada masih bermain dalam hal masalah tindak pidana narkotika. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tertangkapnya residivis atas kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang. Dua pemuda ditangkap tim Fantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh saat tengah pesta sabu-sabu di sebuah rumah di Kanagarian Sungai Baringin, Kecamatan Payakumbuh pada Minggu dini hari. Penggerebekan itu dilakukan usai polisi menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas di rumah pelaku. Saat digerebek polisi, kedua pemuda bernama Dio alias Doyo dan Denny tengah asik berpesta sabu-sabu. Dari pengakuan mereka, barang haram itu adalah milik Dio. Polisi menyita sejumlah barang bukti, 1 paket sabu-sabu, dan peralatan untuk mengonsumsi yang masih berisikan sabu-sabu sisa pakai. Selain itu, polisi juga menyita telepon genggam serta sepeda motor yang digunakan untuk transaksi narkoba. Yang mana ini informasi di masyarakat dan kemudian target ini merupakan sudah dalam pantauan lama oleh tim personal kami. Kemudian pada saat kami lakukan penangkapan di daerah Sungai Beringin, berhasil kami amankan 2 pelaku yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan penggeledahan, berhasil kita amankan 1 paket narkotika jenis sabu yang sudah dikemas dalam plastik bening, kemudian alat isap yang dipergunakan oleh tersangka untuk mengkonsumsi sabu. Kini kedua tersangka ditahan di Mapolres Payakumbuh guna pemeriksaan lebih lanjut. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Akibat hujan deras yang mengguyur Padang Pariaman, Bendungan Kantaro di Kanagarian Malai Limosuku jebol dihantam banjir karena tak mampu menahan debit air sungai yang tinggi. Dampaknya, para petani tak bisa menikmati pembagian air irigasi.
Untuk sementara, sawah mereka kembali ke sistem tada hujan atau mengganti tanamannya dari padi ke palawija. Bendungan yang jebol ini baru saja selesai dikerjakan sebulan yang lalu dengan menggunakan anggaran nagari sebanyak 200 juta rupiah. Robohnya dinding bendungan menyebabkan air yang seharusnya mengairi sawah kini terbuang percuma begitu saja. Sementara saluran air yang mengairi sawah kini terlihat kering. Ya karena bencana alam, hujan, itulah terjadi hujan terlampau labe lah dalam, jadi malewean beton, jadi itulah merobohan jadi. Menurut Wali Nagari Malai Limosuku, kerusakan bendungan berdampak pada 50 hektar sawah karena tidak mendapat pasokan air. Kalau dampak robohnya dari irigasi ini, petani-petani kita ada ukuran sawahnya sekitaran sekelompok di sini ada 50 hektar. Jadi kalau seandainya irigasi ini tidak diperbaiki kembali, jadi petani-petani canggung dia nggak dapat air. Di mana air dapat sama dia karena irigasinya sudah roboh. Kini petani dan warga setempat meminta pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk segera memperbaiki bendungan agar air bisa kembali mengalir ke area persawahan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman pada Jumat pekan lalu menyebabkan Sungai Batang Sumpu meluap. Dua nagari yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping terendam banjir. Banjir merendam sejumlah rumah dan lahan pertanian di Nagari Jambak dan Nagari Ayamanggi Selatan. Ketinggian air berkisar 50 cm hingga 1 meter. Menurut informasi dari BPBD Pasaman, sebanyak 105 kepala keluarga dan ratusan jiwa di dua nagari terdampak. Selain merendam permukiman, banjir juga merusak fasilitas umum seperti irigasi, lahan pertanian, dan perikanan milik warga. Tidak bisa dilalui dari Nagari Durian Tinggi ke akses Nagari Jambak, Pak, terputus. Mana nih Pak? Kalau dalam setahun ini, di tahun 2024 ini udah 2 kali yang seperti ini, Pak. Menjelang puasa kemarin dan hari ini. Luapan Batang Sumpu meluber hingga ke jalan dan merendam permukiman. Jalan raya berubah bentuk seperti sungai dengan aliran air yang deras. Petugas BPBD berjibaku menyeberangkan warga melintasi jalan yang berubah menjadi sungai. Jika tak hati-hati, warga akan terseret banjir. Selain di Jambak, banjir terjadi di Batang Sumpu. Untuk air Manggi Selatan yang terdampak sekitaran 5 buah rumah. 5 Bu ya? Kalau untuk di Jambak Bu? Di Jambak 105 kakak. Banjir ini merupakan peristiwa kedua kalinya yang terjadi di Kecamatan Lubuk Sikaping sepanjang tahun 2024. Tak ada korban dalam peristiwa banjir ini. Sedangkan total kerugian masih didata oleh petugas BPBD Pasaman. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman.